Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali bertemu dalam program Salam Pagi. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca firman Tuhan dari kitab Yeskiel pasal yang ke-47 ayat yang ke-21 sampai kitab Yeskiel pasal yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel. Dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pasal yang ke-48. Inilah nama suku-suku itu, yang paling utara dari Laut Terus ke Hetlon, ke jalan masuk ke Hamat, Hazar Enon, sehingga daerah kota Damsyik yang berdekatan dengan Hamat terletak di sebelah utaranya, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan. Perbatasan dengan wilayah Dan dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Asyer. Berbatasan dengan wilayah Aser dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Naftali. Berbatasan dengan wilayah Naftali dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Manasye. Berbatasan dengan wilayah Manasye dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Efraim. Berbatasan dengan wilayah Efraim dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Ruben. Berbatasan dengan wilayah Ruben dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Yehuda. Berbatasan dengan wilayah Yehuda dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat persembahan khusus yang harus kamu khususkan, yaitu 25.000 hasta lebarnya, dan panjangnya sama dengan panjang satu bagian, yaitu perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, dan di tengah-tengahnya terdapat tempat kudus. Bagian persembahan khusus yang harus kamu khususkan bagi Tuhan, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Dan bagi orang-orang inilah persembahan khusus yang kudus itu. Bagian imam-imam ialah panjangnya di utara dan selatan 25.000 hasta, dan lebarnya di timur dan di barat 10.000 hasta. Dan di tengah-tengahnya lah terletak tempat kudus Tuhan. Inilah bagian imam-imam yang sudah dikuduskan, yaitu Bani Zadok yang memelihara kewajibannya terhadap Aku dan yang tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel, seperti orang-orang Lewi. Ini adalah bagian khusus bagi mereka dari tanah yang sudah dikhususkan, suatu hal yang maha kudus, berbatasan dengan bagian orang-orang Lewi. Bagian orang-orang Lewi ialah sejajar dengan wilayah imam-imam. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Jadi seluruhnya ialah panjang 20.000 hasta dan lebar 20.000 hasta.
Mereka tidak boleh menjual sedikit pun dari situ atau menukarnya, dan mereka tidak boleh mewariskan yang terbaik dari negeri itu kepada orang lain, sebab itu kudus bagi Tuhan. Yang tertinggal dari lebarnya yaitu 5.000 hasta lagi, yang berbatasan dengan 25.000 hasta itu adalah tidak kudus, tetapi itu untuk keperluan kota sebagai tempat tinggal dan tanah perladangan. Dan ukurannya adalah begini: sebelah utara dan selatan 4.500 hasta, sebelah timur dan barat juga 4.500 hasta. Sekeliling kota itu ada tanah lapang, di sebelah utara dan di selatan 250 hasta, serta di sebelah timur dan barat 250 hasta juga. Yang tertinggal dari panjangnya yang sejajar dengan persembahan khusus yang kudus itu adalah 10.000 hasta di sebelah timur dan 10.000 hasta di sebelah barat, dan hasilnya ialah menjadi makanan untuk pekerja-pekerja di kota itu. Pekerja-pekerja ini yang datang dari semua suku Israel akan mengerjakannya. Seluruh persembahan khusus itu adalah 25.000 hasta kali 25.000 hasta. Dalam bentuk 4 persegi, kamu harus mengkhususkan persembahan khusus yang kudus itu bersama milik kota ini. Selebihnya adalah milik raja, yaitu di sebelah timur dan barat dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan berbatasan dengan 25.000 hasta itu ke timur sampai di perbatasan timur, dan ke barat sampai di perbatasan barat, dan sejajar dengan bagian suku-suku lain adalah untuk raja. Di tengah-tengah bagian itu adalah persembahan khusus yang kudus dan bait suci, terkecuali milik orang-orang Lewi dan milik kota itu yang terletak di tengah-tengah kepunyaan raja itu. Maka yang diapit oleh wilayah Yehuda dan Benyamin adalah bagi raja. Mengenai suku-suku yang lain, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Benyamin. Berbatasan dengan wilayah Benyamin, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Simeon. Berbatasan dengan wilayah Simeon, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Isakhar. Berbatasan dengan wilayah Isakhar, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Zebulon. Berbatasan dengan wilayah Zebulon, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Gad. Perbatasan wilayah Gad di sebelah selatan ialah dari Tamar sampai mata air Meriba dekat Kades, terus ke sungai Mesir, terus ke laut besar. Inilah negeri yang harus kamu bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara suku-suku Israel, dan itulah bagian-bagian mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Inilah pintu-pintu keluar kota itu. Di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Di sisi sebelah timur,
yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Issakhar, dan pintu gerbang Zebulon. Di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asyer, dan pintu gerbang Naftali. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tanah Israel dibagi dengan cara yang berbeda dibandingkan sebelum pembuangan. Ada pula yang sangat konsentris di dalam sistem pembagian itu. Tiap suku mendapat wilayah yang memanjang dari tepi barat hingga tepi timur, wilayah yang baru. Suku Dan menempati wilayah yang paling utara. 3 suku yang pertama disebut berasal dari para budak. Manasye dan Efraim adalah anak-anak Yusuf. Ruben adalah putra sulung Yakub. Yehuda memperoleh tempat prestisius yang berbatasan dengan tanah yang dikhususkan sebagai persembahan untuk Tuhan, karena Mesias yang dijanjikan akan datang dari suku Yehuda. Nah, pembagian ini menunjukkan prioritas baru bagi umat Israel. Mereka akan hidup berdampingan satu dengan yang lain. Suku-suku besar tak lagi memanipulasi suku-suku kecil. Batas wilayah ditentukan sama rata. Tiap suku mendapat wilayah yang mencakup pantai Laut Tengah di sisi barat, daerah pegunungan di tengah hingga perbatasan di timur. Sesudah bagian Yehuda, ada satu bagian tanah yang secara khusus dipersembahkan kepada Tuhan. Bagian ini membagi Israel menjadi 7 suku di utara dan 5 suku di selatan untuk mempertahankan posisi wilayah istimewa ini di tempat Yerusalem berada. Hal yang sama juga mencerminkan pembagian kerajaan utara yang lebih besar dibandingkan kerajaan selatan sebelum Israel dibuang dari tanah perjanjian. Seluruh aspek kehidupan umat diatur sedemikian rupa demi kebaikan hidup bersama di antara suku-suku Israel, juga agar keteraturan dan ketertiban yang mereka tampakkan memancarkan karakter Allah kepada bangsa-bangsa lain. Kehidupan umat Tuhan tidak pernah dimaksudkan untuk diri sendiri atau untuk berfokus kepada Tuhan dengan cara yang picik. Allah menghendaki agar kita pun memancarkan karakternya melalui setiap aspek kehidupan kita. Adakah karakter Allah tercermin dalam kehidupan kita? Dengan cara bagaimana? Keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, pergaulan kita, pengelolaan keuangan kita, atau bahkan di setiap aspek kehidupan kita dapat memancarkan kasih Allah itu. Untuk itu, biarlah renungan pagi ini mengajak kita untuk kita terus menghadirkan Kristus di tengah-tengah masyarakat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini, pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk udara yang sejuk, kami bersyukur untuk keluarga yang bersama-sama dengan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan kasih dan anugerah-Mu. Kiranya Engkau menuntun, memimpin, memberkati kami sepanjang hari ini, sehingga hidup kami
dapat memancarkan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Di tengah-tengah persiapan upacara kemerdekaan ini, Tuhan kiranya menganugerahkan kedamaian bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabang yang saat ini mungkin sedang sakit atau sedang ada dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan kiranya memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur. Biarlah hari ini menjadi hari di mana kami mempermuliakan Allah senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan karya di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.